tentang hukum orang yang melakukan ghibah, namimah, dusta dan yang semacamnya ketika dia berpuasa, maka tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Ulama mengatakan amalan yang banyak mengurangi pahala puasa itu 3. Ya, amalan atau perbuatan yang banyak mengurangi pahala puasa Ramadan itu 3. Pertama, ni an-namimah wal ghibah, ghibah wan namimah, wal kadhib wal khiyanah. Ya, perbuatan-perbuatan lisan, ghibah, namimah, kemudian juga fitnah dan begitu seterusnya lah. Sementara dia sedang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa harus banyak menjaga lisan. Sudah saya jelaskan di awal, hindari mukhalathatun nas. Orang yang berpuasa itu hindari bergaul dengan orang. Kalau kawannya bilang, ayolah datang ke rumah ngabuburit, kan? Nggak usah lah, ibu di rumah saja. Tapi saya sudah depan rumah ini. Gimana ini? Ya sudahlah, berangkat sendiri saja. Ya sudah, kalau begitu kita kumpul di rumah anti aja lah. Kok jadi gudangnya pula di situ? Ya, jadi intinya bahwa orang yang berpuasa untuk menghindari dosa lisan itu, makanya jangan memperbanyak mukhalathatun nas, bergaul dengan manusia. Khusus puasa janganlah bergaul, dah. Mendingan menyendiri, baca Quran, berzikir, itu lebih aman. Karena kalau sudah jatuh kepada ghibah, namimah dan semacamnya, ini kurang pahala puasa kita. Yang kedua yang mengurangi pahala adalah kathratun naum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kembali kita duduk di Saung Sunda Sawargi. Tentu kedatangan kita semua di sini untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajian di siang ini kita akan fokus kepada fikih Ramadan, di mana kita akan membahas beberapa poin yang berkenaan dengan fikih Ramadan untuk menjadi bekal kita setelah masuknya di bulan Ramadan. Baik, masalah yang pertama, tidak memperpanjang mukadimah, tentang ibadah puasa. Apa itu puasa? Para ulama mengatakan berdasarkan fikih ala madhahibil arba', fikih sesuai dengan 4 madhab. Jadi makna puasa wajima'in nisa'i wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati at-ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Jadi puasa adalah minuman, melakukan hubungan suami istri, dan seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari mulai terbit beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya menahannya makan, minum, jima dan yang semacamnya, bukan karena ingin kurus alias diet, tapi memang ingin mendapatkan pahala. Karena kalau niatnya ingin kurus, habis puasa tak turun, itu kecewa. Kok sudah puasa kok tak turun-turun beratnya? Rupanya malamnya makannya lebih hebat dibandingkan siangnya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, untuk siapa puasa Ramadan ini diwajibkan? Yajibu saumi syahri Ramadan 'alal muslim al-balighil aqil as-sahihil muqim. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal hayd. Artinya orang kafir tidak wajib puasa. Yang kedua, baligh.
artinya orang yang sebelum balik, artinya orang gila tidak wajib puasa. Jadi kalau ibu kalau tidak ingin puasa Ramadan jadi orang gila. Sahih artinya sehat. Berarti orang sakit tertentu, sakit ringan puasalah kalau sakit kepala saja. Kemudian mukim artinya tidak safar. Karena orang safar ada safar yang memberatkan sehingga dia tidak sanggup berpuasa. Dan bagi wanita, bagaimana kita menentukan seseorang itu puasa besok atau belum masuk puasa Ramadan atau belum masuk Ramadan? Tertetapkan dengan masuknya bulan Ramadan karena melihat bulan sabit. Dan ini adalah apakah besok puasa atau tidak dengan cara melihat bulan. Kalau kata pemerintah, oh bulan terlihat di daerah A tertentu. Kalau kata pemerintah, oh belum terlihat karena cuaca di beberapa tempat kurang bagus. Berarti digenapkan Sya'bannya. Berarti yang keempat, Malaysia Islam, Brunei Islam kan itu. Apakah kalau seandainya, tapi kan Malaysia negeri Islam, apakah perlu ikut Malaysia? Atau Malaysia tak melihat, Brunei pula melihat? Maka hal ini dijelaskan oleh para ulama, terjadi ikhtilaf ulama pendapat tentang matla. Matla itu artinya ataukah mengikuti negara yang melihat. Bulan penentuan esok Ramadan itu berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihat bulan. Tapi pendapat yang kedua tidak. Masing-masing negeri punya kebijakan masing-masing. Indonesia tidak perlu mengikut Malaysia. Masing-masing negeri punya matlaknya sendiri. Dan yauma yasumun, puasa kalian kalau pemerintah berpuasa, dan tidak puasanya maksudnya Idul Fitri kalian sahih. Tetapi bagaimanapun mengikuti kebijakan pemerintah itu lebih baik, karena untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin biar tidak berpecah belah. Jadi sudahlah ikut pemerintah, selesai. Siangnya lama, kan ada daerah-daerah tertentu, daerah kutub umpamanya kan, itu siangnya itu kalau diibaratkan di negeri normal itu bisa 2-3 hari. Di negeri kita 3 hari, di negeri sana siangnya pun belum habis. Kalau seandainya puasa siangnya lama, yang kalau seandainya dipaksakan puasa nggak akan sanggup berpuasa. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa melihat kepada negeri yang normal, umpamanya ibu hidup di kutub ya, sama beruang. Jadi umpamanya oke, kata ibu subuh nanti mulai puasa, nanti sampai maghrib sudah buka walaupun masih siang ya. Jadi barometer puasanya adalah dikiaskan kepada negeri normal, dan itu berdasarkan hadis Dajjal, di mana Dajjal nanti di akhir zaman akan turun 40 hari, dan hari keempat dan berikutnya hari-hari yang normal. Sahabat bertanya Rasul, bagaimana yang satu harinya 1 tahun itu dengan puasa kami? Nggak mungkinlah puasa 1 tahun ya. Maka Rasul mengatakan, ya sudah, kira-kirakan saja, kata Rasul. Fakdurulah, kira-kirakan saja. Para ulama mengatakan maksudnya kira-kirakan di sini melihat ke negeri normal. Jadi negeri yang normal itulah menjadi acuannya. Jangan mengikut ke negeri yang tidak normal. Bagaimana kalau seandainya seorang muslim itu hidup di negeri kafir, di mana negeri itu tidak ada yang mengumumkan besok Ramadan atau tidak Ramadan, namanya negeri kafir. Maka kata para ulama, kalau memang seseorang muslim hidup di negeri kafir, terpaksa dia harus melihat bulan sendiri. Jadi cari ke tempat yang tinggi, yang lapang, sudah tanggal 29 Sya'ban, tengok-tengoklah menjelang maghrib. Kalau dilihat berarti ya sudah besok puasa, walaupun pemerintah tidak mengumumkan puasa karena pemerintahnya kafir. Kalau tidak terlihat ya digenapkan. Begitu caranya orang yang hidup di negeri kafir yang pemerintahnya tidak menerapkan hukum puasa. Kemudian yang nomor 7, bagaimana kemudian ma hukmu man nawa in kana ghadan min Ramadan sama wa illam yakun minhu aftar. Bagaimana hukum orang yang berniat
mengira-ngira apakah. Maka hal ini dijelaskan para ulama, ini tentu orang yang hidup di negeri kafir yang seperti ini. Biasanya orang yang hidup di negeri kafir yang tidak ada berita apakah besok puasa atau tidak. Ya sudahlah, kira-kirakan saja besok mau saya puasa lah, kan tinggal dilanjutin saja. Ya. Maka hal yang seperti ini dijelaskan harus menentukan ru'yatul hilal dulu. Tanya kepada negeri, apalagi sekarang sudah televisi lebih mudah kan, atau sudah ada internet atau YouTube di negeri yang sebelah, itu lebih mudah. Ya. Jadi tidak boleh seseorang menduga-duga, karena bagaimanapun Rasul melarang, tidak boleh yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Setiap hari menjelang Ramadan. Baik, kemudian yang ke-8, bagaimana seorang muslim berniat untuk berpuasa Ramadan. Disebutkan oleh para ulama, niat puasa Ramadan itu ada 2. Pertama puasa wajib, yang kemudian puasa sunnah. Kalau puasa wajib maka harus niat di malam hari. Kalau tidak ada niat di malam hari maka tidak dianggap puasa di siang hari. Tapi kalau puasa sunnah tidak ada kewajiban niat di malam hari. Bahkan niat dadakan pun boleh dilakukan. Umpamanya ibu bangun ya, habis subuh tidur, bangun jam 9, ke dapur tak nampak ada makan, mau masak malas, ya sudahlah saya puasa aja, nah gitu. Ini boleh kalau puasa sunnah, itu namanya puasa dadakan. Jadi niat dadakan untuk puasa sunnah dibolehkan, karena hal itu dilakukan Nabi SAW kalau tidak ada makanan di rumah istri-istrinya, setelah Rasul bertanya, hal indakunna ta'am, apakah di sisi kalian ada makanan? Kalau istri-istrinya mengatakan ada, ya Rasul tidak puasa. Kalau kata istri-istrinya tidak ada, maka Rasul mengatakan idzan inni shaim. Kalau begitu ya puasa ajalah saya. Ya. Jadi Nabi SAW kalau tidak, jawabannya tidak dari istri-istrinya, tidak ada makanan, maka Rasul langsung mengatakan kalau begitu puasa saja. Kalau suami-suami ibu malah terbalik, kenapa kau tak masak gitu ya? Bukan ya udah puasa aja gitu ya. Kenapa kau tak masak? Intinya bahwa di sini lihat puasanya. Tapi kalau puasa Ramadan wajib niat di malam hari. Apakah kemudian niat itu dilakukan setiap malam? Yang ke-9, apakah niat itu dilakukan setiap malam untuk besok puasa, ataukah boleh niat sekali borongan untuk 1 bulan puasa? Maka hal ini dijelaskan oleh para ulama, takfi niyatun wahidatun min awali syahri Ramadan. Maka cukup niat sekali saja untuk seluruh puasa Ramadan, niat di awal. Di hari pertama ibu puasa, maka niat untuk 1 bulan dengan syarat tidak terputus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan, pamannya ibu safar kemudian batal, ya niatnya diawali dengan niat baru. Maksud saya ini maksudnya memang full 1 bulan tidak ada batal, tidak terputus dengan haid kalau wanita, atau tidak diputus dengan safar, tidak diputus dengan sakit, memang murni total 1 bulan jumlahnya. Maka boleh niat 1 kali untuk 1 bulan. Karena bagaimanapun kalau niat setiap malam takutnya lupa. Namanya manusia mudah lupa. Maka sebaiknya niat borongan sajalah. Kalaupun lupa umpamanya, kan sudah niat 1 bulan dari awal. Jadi kan sudah terwakili. Ini yang ke-9. Yang ke-10, hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Pertama, karena mengingkari kewajibannya, ataupun karena meninggalkannya malas untuk melakukannya. Pertama, kalau dia meninggalkan puasa Ramadan karena tidak meyakini kewajibannya, kafir. Bahkan yang puasa pun kalau mengingkari kewajiban puasa tetap kafir, apalagi yang tak puasa. Tapi kalau seandainya dia meninggalkannya karena malas, maka tidak dikafirkan, karena dia masih meyakini kewajiban puasa. Masalahnya di masyarakat umum itu, mereka yang Islam KTP, meninggalkan puasa itu kayaknya ringan bagi mereka, seolah-olah mereka tidak mengakui kewajiban Ramadan. Karena kalaupun orang itu malas melakukan puasa Ramadan, kalau masih ingat kewajibannya, masih takut dosa dia. Tapi kebanyakan di masyarakat tidak, saya lihat itu. Ada orang yang meninggalkan Ramadan itu memang sama sekali tidak ada keyakinan bahwa puasa itu wajib dan kalau ditinggalkan itu berdosa. Lah yang seperti ini bahaya.
Ya, dan itu umumnya di masyarakat orang awam memang seperti ini. Orang yang meninggalkan puasa itu cuek saja, biasa saja. Bahkan dia berani makan di depan orang puasa. Lah orang yang seperti ini seolah-olah dia mengingkari kewajibannya, bahaya. Maka dia bisa kufur, keluar dari Islam. Kemudian yang nomor 11, orang yang sengaja membatalkan puasa di tengah-tengah puasa. Sengaja dia. Awalnya puasa sahur, kemudian mulai puasa siang-siang. Entah kenapa ambil makan dia. Memang sengaja, bukan lupa. Maka dijelaskan oleh para ulama, kalau seseorang kemudian berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, ya, maka lihat sengajanya berbukanya unsur apa. Pertama, kalau sengajanya membatalkan puasa dengan melakukan hubungan suami istri, mungkin dia pengantin baru tak tahan, ya, maka dia wajib mengqadha puasanya. Yang kedua, wajib membayar kafarah. Dan yang ketiga, wajib bertobat. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja di bulan Ramadan, maka 3 perkara harus dilakukan. Pertama, qadha Ramadan, ganti Ramadannya nanti. Yang kedua, bayar kafarah. Berkafarah itu dari mulai merdekakan budak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melakukan dosa besar. Tapi kalau membatalkannya bukan karena melakukan hubungan suami istri, makan aja, minum saja, maka dia harus mengqadha Ramadannya dan bertobat. Karena kan tidak ada kafarah kecuali kafaratul jima saja. Ini yang nomor 11. Nomor 12. Apakah wajib orang tua memerintahkan anak-anak mereka yang belum balik untuk berpuasa? Para ulama mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam fikih sunnah karya Said Sabiq, idza balagal atfalu sab'a sinin wa kanu yaqdiruna 'ala shaumi yustahab li abaihim aulatu umurihim an ya'muruhum bis salati was shaumi syahri Ramadan. Apabila anak-anak kita ini sudah mencapai 7 tahun, jadi anak kita ini sudah 7 tahun, maka sangat disunnahkan untuk memerintahkan mereka berpuasa kalau mereka sanggup, karena dikiaskan dengan perintah solat bagi orang yang berusia 7 tahun. Kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian salat di usia 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak 7 tahun itu sudah dilatih ibadah. Salatna, puasana, ya. Jadi dilatih baca Qur'anna gitu ya, belajar Iqra. Itulah usia memulai start melatih anak-anak untuk ibadah. Apabila sudah 10 tahun disuruh sholat malah tak mau dengar, disuruh puasa malah ogah-ogahan dan begitu seterusnya, maka boleh pendidikannya ditingkatkan. Kata Nabi, fadribuhum, boleh pukul mereka. Pukul di sini maksudnya dharbatu ta'dib, ya, maksudnya pukulan pendidikan, bukan disabet sampai masuk rumah sakit. Nah, maksudnya ya pendidikan, nakut-nakuti anak-anak supaya dia mau. Makanya Rasul mengatakan gantungkan tongkat di dinding ruangan. Boleh kita nakut-nakuti dengan tongkat. Tongkatnya itu ditaruh aja, diikat di dinding. Mau sholat apa tongkat? Gitu. Puasa apa pecut? Gitu. Jadi, supaya anak-anak itu boleh, kalau sudah 10 tahun, boleh dengan ancaman. Yang repot itu kalau seusia ibu tak puasa. Itu dipukul nggak pantas, kayaknya dipenggal aja. Masa ada tua dan mau ibadah, ini kan aneh gitu. Baik, kemudian yang ke-12, yang ke-13. Kemudian ma hukmu istihdamil hukni naharan lis-shaimi. Al-hikn itu artinya infus. Bagaimana hukum menggunakan infus di siang hari bagi orang yang berpuasa? Lihat, kalau seandainya infus itu ghairu al-maghdiyati, bukan sesuatu yang setara dengan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau setara dengan makanan, maka batal puasanya. Dan umumnya infus itu memang pengganti makanan. Kalau orang sakit susah makan, diinfuskan gitu ya. Berarti kan sekedudukan dengan makan itu. Kalau tujuannya adalah sama dengan menggantikan makanan, ya batal puasanya. Tapi kalau yang dimaksud tidak, maksudnya hanya untuk memasukkan sesuatu gitu ya, bukan sebagai pengganti makanan, mungkin hanya sekedar masukkan obat, atau mungkin mau ngambil darah gitu ya, untuk medical check up dan begitu seterusnya, maka selain dari pengganti makanan, maka tidak membatalkan puasanya.
Adapun mengeluarkan darah, mengambil darah kayak donor darah ya. Maka donor darah ketika orang yang berpuasa itu dikiaskan kepada hukum bekam. Hukum bekam. Syekh bin Baz merinci tentang hukum bekam. Beliau mengatakan kalau bekam itu sampai melemahkan orang yang berpuasa, batal puasanya. Karena kehabisan darah dibekam, atau sekarang kan ada pasdu ya. Kalau sampai melemahkan maka batal puasanya. Tapi kalau tidak melemahkan maka makruh saja puasanya. Maka hal ini dikiaskan dengan orang yang donor tadi. Kalau sampai habis donor lemas, ya batal puasanya. Kias dengan orang bekam tadi. Ini juga diantara hal yang dipahami. Kemudian yang nomor 14. Apa hukum orang yang makan dan minum sementara dia sedang berpuasa tapi dilakukan secara lupa? Lupa kalau ibu sedang berpuasa. Tahu-tahu nyelonong aja ke dapur. Makan kenyang. Habis kenyang dikasih tahu, tak puasa ya. Ini puasa loh saya. Lanjut. Jadi kata para ulama lanjut saja. Kenapa? Karena lupa ya. Tapi kalau seandainya setelah dimasukkan di mulut kemudian diingatkan, maka wajib dilepehkan, wajib dikeluarkan karena sudah ingat. Tapi yang sudah melewati tenggorokan tidak perlu dipukul perutnya, dikeluarkan lagi karena masuk dia ya. Intinya bahwa kalau dia lupa makan dan minum, maka fal yutim saumahu, kata Rasul, sempurnakan puasanya. Kemudian yang nomor 15, hukum tentang berkumur-kumur karena cuaca panas bagi orang yang berpuasa. Maka hukum berkumur-kumur itu sebenarnya tidak membatalkan puasa selama tidak berlebihan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa balligh fil madmadati wal istinsak illa an takuna shaimah. Rasul mengatakan berlebih-lebihanlah dalam berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung kecuali dalam posisi. Kemudian yang nomor 16, sudah dia menyangka bahwa fajar belum terbit, atau dia sangka matahari sudah tenggelam, mungkin gordengnya hitam, gelap gitu ya, disangkanya sudah maghrib, makan dia, habis makan azan pula kencang-kencang sebelah. Contoh umpamanya nih, orang salah dengar suara azan. Rupanya suara azan itu dari handphone kita. Pas ditengok jam 4 rupanya. Umpamanya kan gitu kan. Nah ini kan Jakarta. Kan beda tuh. Maghrib di Jakarta dengan maghrib di Batam kan. Lebih duluan di sana. Toto suaranya azan, disangkanya yaitu itu sudah terbit fajar atau tenggelam matahari. Maka para ulama mengatakan puasanya tidak masalah, tetapi harus disempurnakan. Tetap puasa lagi. Sempurnakan sampai waktu buka. Di siang hari Ramadan, ibu lagi puasa atau bapak lagi puasa, kemudian shaumi ghairu mufsidin lis-shaumi. Penggunaan sikat gigi, pasta gigi di tengah-tengah tidak ada yang masuk ke tenggorokan, hanya sebatas di mulut, hanya sekedar di seputar mulut saja. Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa, banyak fatwa para ulama kontemporer, tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian yang 18. Bagaimana hukum orang yang tidak diharapkan kesembuhannya? Maka disebutkan dalam kitab fikih, orang yang sudah tua renta tidak sanggup berpuasa karena sudah usianya sudah lanjut juga gitu ya. Ataupun seseorang yang sakit yang kata dokter tidak mungkin disembuhkan penyakitnya, dan kalau puasa memperparah penyakitnya, maka tidak wajib berpuasa, tapi berfidyah. Satu hari dia tidak puasa, satu hari itu pula dia memberi makan fakir miskin. Inilah dua orang yang boleh membayar fidyah. Menyusui maka dia harus mengqadha puasanya. Tidak ada keringanan diat seperti fidyah seperti orang tua atau orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Baik, kemudian yang ke-19. Hukum orang yang terus-menerus makan di tengah-tengah adzan fajar. Makan sahur lagi ngemil, azan pula sebelah. Maka dijelaskan bahwa asal imsak bagi orang yang berpuasa itu adalah ketika adzan fajar. Ketika adzan fajar. Memang terjadi perselisihan ulama tentang orang yang piringnya berada di tangan, gelasnya sudah di depan,
dan dia sedang menyantap makanan, apakah ketika mendengar azan boleh dilanjut? Al-Albani rahimahullah taala mengatakan berdasarkan hadis, apabila seseorang itu mendengar azan wal ina'u fi yadayhi, sementara bejana ada di tangannya, fala tadha, jangan kau letakkan. Artinya sampai kau habiskan makanan, kalau tidak salah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan, kayak Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan tetap harus berhenti walaupun bencana ada di tangannya. Karena kalau sudah masuk terbit fajar shadiq, berarti disitulah start orang yang berpuasa. Jadi ada dua pendapat, boleh menghabiskan. Yang kedua, tidak boleh menghabiskan dan harus berhenti. Ya terserah mau ikut pendapat siapa. Ada alasan ikhtiyat, kehati-hatian. Baik, kemudian hukum orang yang berpuasa yang nomor 20. Hukum orang yang berpuasa dan dia tidak melaksanakan salat. Maka dijelaskan, yajibu ala kulli muslim baligin aqilin an yuaddiya jami'al faraid allati faradaha Allahu alaihi hatta yasila ila tamami ridha min Allah azza wa jalla. Faman shama wa lam yusalli saqata anhu fardu shaumi wa baqiya alaihi ithmu tarki salati yuhasibuhu Allahu 'alaiha yaumal qiyamah falyahdharil ladzina yatahawanuna fis salati min adzabillahi azza wa jal yaumaddin. Dapatkan kesempurnaan redha dari Allah. Maka barang siapa yang berpuasa tapi tidak salat, maka dia belum dianggap mendapatkan apa-apa dalam puasanya, dan dia menanggung dosa meninggalkan salat. Allah akan hisab pada hari kiamat. Maka hati-hati orang-orang yang meremehkan salat dari adab Allah kelak pada hari kiamat. Dari keterangan ulama ini menunjukkan bahwa puasa bagi yang tidak melaksanakan salat secara hukum memang telah gugur kewajibannya. Kewajiban puasanya gugur, betul. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dengan puasanya. Karena yang menentukan pahala dan tidaknya orang berpuasa itu ditentukan juga salah satunya dengan kebaikan salatnya. Fa in saluhat salatuhu saluha sa'iru amalihi wa in fasadat salatuhu fasada sa'iru amalihi. Kalau salatnya baik semuanya dianggap baik, kalau salatnya buruk semua dianggap buruk. Jadi orang yang salat, orang yang tidak salat kemudian puasa hanya menggugurkan kewajiban puasa saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu sama dengan hadis Rasul, rubba sha'imin laisa lahul jaza illa al-ju'i wal 'ats. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kemudian yang nomor 21. Yang nomor 21. Bagaimana hukum orang yang berpuasa dan dia mendapatkan fajar sementara dia masih junub? Artinya belum mandi, tapi sudah azan. Apakah junub membatalkan puasa ataukah tidak? Maka ulama mengatakan junub bukan pembatal puasa, tapi junub pembatal sholat. Kalau sholat ya tidak boleh sholat dalam posisi junub, harus mandi besar. Tapi kalau junub pembatal puasa tidak, karena boleh seseorang itu mandi setelah masuk waktu subuh dan tidak membatalkan puasanya, karena junub bukan pembatal puasa. Yang membatalkan puasa itu melakukan hubungannya. Kalau sudah terbit fajar dia melakukan hubungan, itu yang batal puasanya. Tapi junubnya artinya setelah melaksanakan hubungannya tengah malam, tapi mandinya setelah subuh, umpamanya kan, waktu subuh lewat baru mandi. Apakah batal puasa? Tidak batal puasa, karena junub itu bukan pembatal puasa. Intinya seperti itu. Ini yang nomor 21. Nomor 22. Kemudian yang nomor, ma hukmus shaumus shaim alladhi yasrabu dukhan. Bagaimana hukum orang yang berpuasa bagi yang merokok? Maka dijelaskan, dukhan bisa membatalkan puasa. Ad-dukhan athna as-saumi yufsidu saum. Merokok ketika sedang berpuasa maka batal puasanya. Kan rokok bukan makanan, rokok bukan minuman. Kenapa membatalkan puasa? Secara umum karena sesuatu yang di luar masuk lewat tenggorokan itu bisa membatalkan puasa. Apalagi ada zat-zat tertentu dalam rokok yang masuk ke tenggorokan. Makanya ulama mengatakan batal puasanya, walaupun itu bukan dalam bentuk makanan ataupun minuman. Artinya tetap membatalkan puasa. Selanjutnya adalah hukum orang yang mimpi basah sementara dia sedang berpuasa. Maka dijelaskan, idza talamal muslim wa huwa shaim falyutim saumahu. Apabila seorang muslim mimpi basah,
maka tidak membatalkan puasa dan boleh menyempurnakan puasanya. Karena kan hanya dalam mimpi. Yang tidak boleh itu dalam kenyataan. Suami istri berhubungan dalam kenyataan itu batal puasa, bayar kafarah, itu ya kemudian tobat. Tapi kalau dalam mimpi, maka dalam mimpi ya tidak ada hukumnya, walaupun melakukannya dengan tetangga. Kalau dalam mimpi ya itu namanya mimpi, ya. Tapi kalau dalam kenyataan berbeda hukumnya. Mimpi itu tidak ada hukumnya. Pamannya mimpi ketemu Nabi, kata Nabi jangan sholat duhur, ya, tidak bisa kan itu ya. Syariat sudah sempurna. Berarti itu Nabi abal-abal tuh yang ketemu tuh. Masa nggak boleh sholat duhur? Ya. Artinya bahwa mimpi itu tidak dihukumi. Makanya kenapa orang yang bermimpi itu tidak membatalkan puasa, walaupun mengeluarkan sperma sekalipun. Ya. Karena mimpi basah itu kan ada 3 macam. Pertama, mimpi melakukan hubungan dan mengeluarkan sperma, maka wajib mandi. Yang kedua, mimpi basah tapi tidak mengeluarkan sperma, maka tidak wajib mandi. Walaupun dalam mimpinya melakukan hubungan, tapi kenyataannya tidak keluar spermanya, maka tidak wajib mandi. Ini yang payah, ini yang ketiga. Tidak bermimpi melakukan hubungan, tapi keluar sperma. Nah ini wajib mandi, karena ibrohnya itu dikeluar air mani atau sperma itu. Tapi ini bagi sholat ya. Kalau puasa, maka orang yang bermimpi walaupun sampai mengeluarkan air mani atau sperma, maka tidak membatalkan puasanya. Teruskan. Tapi wajib mandi, mandi besar. Ini juga diantara masalah berikutnya. Kemudian masalah berikutnya, hukum orang yang muntah dan dia sedang berpuasa. Kalau muntahnya ta'ammud, ikhraji al-qai, maksudnya sengaja, memang muntahnya disengaja, maka batal puasanya. Kalau muntahnya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Dan ini sudah ma'ruf, sering dijelaskan. Kemudian juga yang selanjutnya, hukum menggunakan obat-obatan yang diteteskan di mata atau diteteskan di telinga bagi orang yang berpuasa. Obat tetes telinga atau obat tetes mata bagi orang yang berpuasa, apakah membatalkan puasanya? Maka dijelaskan, al-qitratu fil aini wal udhun la tuftiru as-shaim. Bahwa tetesan obat baik yang diletakkan di mata ataupun di kedua telinga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan tempat masuknya makan dan minuman. Maka ulama mengatakan tidak termasuk. Kemudian juga tentang hukum orang yang melakukan ghibah, namimah, dusta dan yang semacamnya ketika dia berpuasa, maka tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Ulama mengatakan amalan yang banyak mengurangi pahala puasa itu 3. Ya, amalan atau perbuatan yang banyak mengurangi pahala puasa Ramadan itu 3. Pertama, ni an-namimah wal ghibah, ghibah wan namimah, wal kadhib wal khiyanah. Ya, perbuatan-perbuatan lisan, ghibah, namimah, kemudian juga fitnah dan begitu seterusnya lah. Sementara dia sedang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa harus banyak menjaga lisan. Sudah saya jelaskan di awal, hindari mukhalatatun nas. Orang yang berpuasa itu hindari bergaul dengan orang. Kalau kawannya bilang, ayolah datang ke rumah ngabuburit, namanya kan, nggak usah lah, ibu di rumah saja. Tapi saya sudah depan rumah ini, gimana ini? Ya sudahlah, berangkat sendiri saja. Ya sudah, kalau begitu kita kumpul di rumah anti aja lah. Kok jadi gudangnya pula di situ? Ya, jadi intinya bahwa orang yang berpuasa untuk menghindari dosa lisan itu, makanya jangan memperbanyak mukhalatatun nas, bergaul dengan manusia. Khusus puasa janganlah bergaul, dah. Mendingan menyendiri, baca Quran, berzikir, lebih aman. Karena kalau sudah jatuh kepada ghibah, namimah dan semacamnya, ini kurang pahala puasa kita. Yang kedua yang mengurangi pahala adalah kathratun naum, banyak tidur. Ketika puasa banyak tidur, itu banyak mengurangi pahala puasa. Kenapa? Karena aktivitas orang tidur itu tidak ada yang bermanfaat. Namanya orang tidur lupa waktu. Dari pagi sampai sore tidur. Apa yang dilakukan orang tidur? Nggak ada yang dilakukan apa-apa. Sehingga akhirnya mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, saat berbuka makan banyak. Ya, makan banyak karena mungkin jam 5 udah keluar, bawa motor kosong, pulang bawa motor penuh gitu. Akhirnya satu meja penuh dengan bukaan. Pas datang waktu maghrib habis sataplak mejanya. Lah kalau kayak gini kan masalah ini. Nanti tarawehnya masalah gitu ya, sholat maghribnya masalah, sholat pasti masalah kalau sudah
Kembung itu kayak ular sawah habis makan tidur aja tuh. Artinya dari sini bahwa ini perkara-perkara 3 perkara ini hindari. Jangan banyak tidur, jangan banyak ngomong, jangan banyak makan. Nah, ini yang karena 3 perkara ulama mengatakan inilah yang mengurangi pahala puasa. Baik, kemudian ma hukmu saum man jama'a zaujatahu amdan fi nahari Ramadan. Apa hukum puasa orang yang sengaja menggauli istrinya secara sengaja di bulan Ramadan? Terus sudah jelaskan, maka batal puasanya, wajib bayar kafarah, wajib qadha, wajib tobat. Hukum seseorang mencium istrinya di siang hari Ramadan dan dia sedang berpuasa. Maka sebagian para ulama melihat, lihat siapa istrinya. Kalau istrinya sudah tua, suami istri ya udah sepuh gitu kan. Artinya kan rangsangan syahwatnya kurang, maka dibolehkan. Seperti Rasul kan mencium istrinya kan memang usia Rasul sudah di atas 50 tahun. Ya, artinya mencontohkan boleh mencium istri karena usia Rasul sudah tua. Dan juga ketika ditanya tentang orang tua yang mencium orang tua lainnya, suami istri yang sudah tua, Nabi SAW membolehkan. Tapi ketika ditanya tentang anak muda, maka sebaiknya jangan dilakukan. Maka dari sini lihat, kalau sampai merangsang syahwat berarti makruh puasanya. Tapi kalau tidak merangsang syahwat maka tidak makruh puasanya. Kenapa demikian? Karena tujuan orang yang berpuasa itu menahan syahwat. Kalau ini kan namanya ngundang syahwat, ya, apalagi pengantin baru. Maka hal-hal yang seperti ini dihindari. Ini juga diantara bagian daripada masalah seputar Ramadan. Kemudian juga hukum orang yang menahan buka karena susah untuk melakukannya. Contoh namanya bapak-bapak lah biasanya pulang kerja, tahu-tahu sampai di lampu merah azan. Ini macet. Ini kalau sampai di rumah nih udah lewat maghrib, mungkin 1 jam mendekati isya baru sampai. Sementara tidak ada minuman, tidak ada makanan yang harus dimakan. Lalu bagaimana cara berbukanya? Apakah nunggu sampai datang ke rumah? Kalau nunggu sampai datang ke rumah, berarti puasanya akan tasyabuh dengan puasa ahli kitab. Karena puasa ahli kitab itu bukannya menunggu bintang keluar, dan itu selepas maghrib. Sementara umat Islam mengatakan sunnah harus diawalkan. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau buka diawalkan. Maka para ulama mengatakan kalau tidak ada air, tidak ada rutab, tidak ada kurma, maka boleh juga tamar kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering ya air putih dan begitu seterusnya. Kalau tidak ada, maka para ulama mengatakan cukup niat saja. Niat membatalkan puasa. Tidak perlu menjilat setang motor, tidak perlu. Ya, supaya ini enggak. Artinya niat saja bahwa saya sudah batal puasanya, supaya mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra wa yuakhirus sahur. Manusia akan senantiasa di atas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Baik, kemudian juga di antaranya, apakah boleh seorang wanita karena ingin puasa meminum obat penahan haid? Ya kan, biasanya kan ada perempuan itu biasanya haidnya di awal, di akhir kena haid 2 kali, hutangnya setumpuk jadinya. Akhirnya karena dia tak mau banyak hutang, udahlah minum obat supaya menahan haid dan dia bisa berpuasa. Maka apakah boleh hal yajuz lil mar'ati an tatanawal al adwiyata allati tamna'ul haidha litasuma ma'an nas? Apakah boleh seorang wanita memakan obat-obatan yang bisa mencegah haid supaya bisa berpuasa bersama yang lainnya? Maka dijelaskan, na'am yajuz laha dzalik bi syarti an yuqarrira al atiba athiqat anna hadhihi al adwiyata la tadurruha. Pertama, boleh secara hukum. Syaratnya harus ada rekomendasi dari dokter yang terpercaya bahwa obat itu tidak memadaratkan. Karena kan ada obat haid ini mencegah haid madarat. Karena efeknya ada yang marah-marah gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau marah-marah jangan-jangan habis makan obat tuh. Jadi kalau memang efeknya itu dari makan obat itu membahayakan, maka tidak boleh. Tapi kalau kata dokter tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Walaupun kata ulama, walakinil afdal laha an tatruka dzalik. Tapi yang paling utama adalah enggak usahlah ikut tabiat wanita. Datang haid ya sudah enggak puasa. Nanti tinggal diqadha di hari yang lain. Karena bagaimanapun haid itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah jadikan haid itu sebagai rukhsah bagi wanita untuk tidak berpuasa dan cukup mengqadha saja. Baik, nah ini juga di antara masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian juga tentang apa yang harus dibaca seorang yang berpuasa saat berbuka. Ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala
Maka seorang yang berpuasa boleh membaca Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Pertanyaannya, dibaca setelah minum atau dibaca sebelum minum? Nah, ini jadi perselisihan ulama ya. Kalau melihat konteks daripada kosakata dhahaba, dhahaba itu artinya telah hilang. Berarti minum dulu baru berdoa karena telah hilang. Lah kalau belum minum apa hilang itu? Telah hilang rasa haus, minum pun belum. Gimana caranya hilang? Ya, itu kan logika bahasanya kan itu. Berarti minum dulu baru dhahaba dhama. Wabtallatil uruq, telah terbasahi. Belum dibasahi kok sudah bilang telah terbasahi, kapan dibasahinya? Ya. Wa thabatal ajru insyaallah. Jadi yang mengatakan ini dikatakan setelah minum. Baru mengatakan dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ada yang mengatakan sebelum, karena ini kan maksudnya doa. Tidak harus melihat ke fakta daripada lafaz. Ya wallahu alam, ya dua-duanya boleh lah. Baik, kemudian orang yang ingin safar dan sudah jelas nih safarnya, safar mubah. Apakah boleh seseorang itu tidak puasa karena ini nampaknya lama ini safarnya ini. Saya nggak kuat paling, apalagi safarnya orang dulu kan pakai unta di padang pasir berbulan-bulan baru sampai gitu. Belum lagi kiri kanan nggak ada warung. Zaman dulu kan safarnya memang luar biasa. Makanya zaman dulu menghormati tamu itu sangat dimuliakan. Kenapa? Karena umumnya tamu orang dulu itu tidak pernah mampir di warung, ya, sehingga mereka memang kesulitan, kelaparan. Tapi tamu zaman sekarang kan udah kenyang dulu sebelum sampai ke tempat kita, Bu, ya kan? Suruh makan, aduh baru makan tuh di SS3 tuh, kan. Nah, ini kan makanya zaman dulu menghormati tamu luar biasa. Tapi walaupun demikian syariat menghormati tamu tetap sampai sekarang. Ya. Makanya dikatakan ikram dhaif, menghormati tamu itu bagi yang safar, yang menjadikan qashar salat dan menjamak. Lah sekarang bagaimana hukumnya? Ini tahu mau safar panjang nih, udahlah saya nggak puasa aja lah. Nanti toh juga di jalan juga batal nanti. Bagaimana seseorang itu jelas-jelas membatalkan puasa padahal belum safar? Dia membatalkan puasa padahal belum safar. Maka dijelaskan oleh para ulama tentang berbuka dulu sebelum safar. Ada yang mengatakan, idza nawal muslim al-fitra fi safarin mubahin tuqsaru fihi salatu fala yabda fil fitri hatta yatruka hududa al-biladi alladhi sawfa yusafiru minhu. Maka tidak boleh buka kecuali kalau sudah melintasi batasan-batasan safar, sudah keluar, namanya kita mau safar ke Pinang. Ya boleh buka kalau sudah sampai di Pinang, sudah keluar dari batas-batas negerinya. Karena siapa tahu setelah kita makan tak jadi safar, udah buka kadong kan. Takutnya seperti itu. Makanya tidak boleh buka dulu sampai betul-betul dia keluar dari batas negeri dan dia sudah memang meniatkan safar, baru dia boleh buka. Ini menurut fatwa para ulama, seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi masalah-masalah, ada sekitar 30 poin lagi. Suara peladas rakbu. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin kita lanjutkan lain kali. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.